Hello guys, welcome back to Visa USA Lim. Oke, untuk video kali ini saya buat karena banyak yang nge-request ke saya untuk dibuatkan visa kerja Amerika. Ya, jadi saya mau jelasin buat kalian yang meminta untuk dibuatkan visa kerja Amerika supaya kalian gak gagal paham ya tentang apa itu visa kerja Amerika dan fungsinya itu buat apa. Oke, jadi di video ini saya akan kasih beberapa jenis visa kerja Amerika ya. Jadi tonton video ini sampai habis supaya kalian nggak gagal paham. Oke, visa kerja yang pertama adalah H1B. H1B ini visa untuk pekerja profesional yang dipekerjakan perusahaan Amerika dan berlaku 3 tahun. Ya, jadi ini sudah jelas guys, ini adalah untuk pekerja profesional. Dan pekerja profesional ini dibutuhkan oleh perusahaan yang ada di Amerika atau perusahaan Amerika. Kita ambil sebuah contoh ya. Contoh, kalian bekerja di satu perusahaan Amerika. Katakanlah Adidas ya, bekerja di perusahaan Adidas ya, perusahaan asal Amerika. Oke, tapi kalian bekerjanya di Indonesia sementara ini. Ya, kalian dengan kinerja yang bagus, kalian berprestasi, kalian punya potensi ya, terus kemudian Amerika menginginkan jasa Anda untuk bekerja di kantor Adidas yang ada di Amerika. Nah, ini baru kalian membutuhkan visa jenis H1B. Oke? Kemudian berikutnya ada jenis visa lain namanya L1. Nah, L1 ini visa untuk pekerja dari perusahaan di luar Amerika tapi punya kantor di Amerika. Dan ini biasanya berlaku 3 tahun juga. Ya. Sama, konsepnya sama, hampir sama dengan visa yang pertama tadi, ya, tenaga kerja profesional. Kita ambil contoh ya, ambil contoh lagi. Kalian bekerja di satu perusahaan dan perusahaan ini bukan milik Amerika ya. Misalnya kita ambil contoh perusahaan di Korea Selatan deh ya. Korea Selatan, perusahaan Samsung misalnya. Oke. Nah, kalian bekerja di satu perusahaan Samsung, terus kemudian kalian punya prestasi, kalian punya potensi ya, kalian kerjanya bagus. Nah, kemudian kantor Samsung yang ada di Amerika Serikat itu membutuhkan tenaga Anda untuk bekerja di kantor Samsung yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini baru kalian membutuhkan visa jenis L1 gitu guys. Oke, visa berikutnya adalah visa O1. Jadi visa O1 ini adalah visa untuk individu dengan keahlian atau prestasi luar biasa dalam bidang mereka seperti seniman, atlet, ilmuwan atau profesional lainnya. Ya. Jadi di sini juga sudah dikatakan dengan jelas. Nah, tapi visa O1 ini menurut saya ini lebih ke arah pelatihan ya, pelatihan atau training. Ya, bisa dikatakan sebagai contoh ya, kalian sebagai pelatih tim nasional sepak bola Indonesia misalnya, ya, terus kalian bisa membawa Indonesia sampai masuk Piala Dunia, sampai dengan Indonesia bisa berprestasi di sepak bola. Nah, kemudian kalian dibutuhkan Amerika Serikat untuk melatih tim nasional Amerika Serikat sepak bolanya, ya. Untuk melatih tim nasional sepak bola Amerika maksudnya ya. Nah, itu baru kalian membutuhkan visa jenis ini ya, visa jenis O1 ini. Oke. Kemudian visa berikutnya juga ada lagi visa namanya E2. Nah, visa E2 ini visa yang diberikan kepada investor yang
ingin mendirikan bisnis di Amerika. Ini lebih jelas lagi guys. Ya, lebih jelas lagi. Artinya kalian itu menjadi investor yang akan mendirikan bisnis di Amerika. Contoh lagi deh, ya, contoh lagi. Kalian di Indonesia punya satu perusahaan makanan cepat saji misalnya, ya. Makanan cepat saji di Indonesia kita namakan McNanang deh, ya, McNanang, karena Nanang nama Indonesia ya. Jadi kalian sukses dengan McNanang ini di Indonesia, terus kalian pengen membuka cabang di Amerika Serikat, ya, karena di Amerika Serikat nggak ada kan makanan Indonesia cepat saji itu kan nggak ada kan, yang secepat itu, yang servisnya begitu cepatnya gitu, ya, makanan Indonesia. Nah, kalian mau membuka McNanang ini di Amerika Serikat. Nah, itu kalian membutuhkan visa jenis E2 gitu ya guys. So masih ada beberapa lagi jenis visa kerja yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin kalau ada kalian yang tahu boleh komen di bawah guys. Tapi pada dasarnya gini guys, dari semua visa kerja yang ada itu nggak ada satupun visa kerja yang dipergunakan untuk tenaga kerja kasar. Tenaga kerja kasar itu contohnya apa? Kalian cuci piring, kalian potong daging, tukang potong daging, terus kalian tukang ledeng misalnya, terus kalian sebagai kasir misalnya, sebagai pelayan restoran. Nah, kayak gitu-gitu bukan manfaatnya bukan untuk itu ya. Visa kerja yang ada itu manfaatnya bukan untuk tenaga kerja kasar. Mungkin kalian juga ngincer tenaga kerja pabrik, tenaga kerja kasar pabrik, itu sama. Semua tenaga kerja kasar itu tidak diperbolehkan ya. Jadi bukan cuma di Amerika ya guys ya, kita katakanlah di Singapura, Hong Kong, Malaysia guys, kalian masuk ke negara mereka, di imigrasinya mereka ya, waktu kalian ditanya sama orang imigrasi, tujuan kalian kesini ngapain, berani nggak kalian ngomong saya mau cari kerja nih di Amerika, di Singapura atau di Malaysia atau di Hong Kong gitu? Kan nggak mungkin guys. Kalau kalian ngomong seperti itu, saya yakin seyakin-yakinnya kalian akan langsung dipulangin pada saat itu juga ya. Kalau kalian mau bekerja kasar, ya, kalau kalian mau bekerja kasar secara legal, secara sah, itu harus bekerja di Indonesia, bekerja di negara sendiri. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya 100% juga, seluruh dunia nggak ada yang mau terima tenaga kerja kasar dari luar negeri, tenaga kerja asing. Ya, mereka pasti akan memprioritaskan tenaga kerja kasar ini untuk warga negaranya sendiri. Sama halnya dengan Indonesia guys ya. Ini kita asumsikan aja ya, di Indonesia sendiri aja, misalnya ada orang Cina masuk ke sini ya untuk menjadi tenaga kerja kasar di Indonesia, sama guys, mereka juga pasti akan ditolak, mereka pasti akan dipulangkan, mereka pasti akan dideportasi gitu. Jadi di negara manapun jangan pernah berpikir untuk mendapatkan visa yang kalian mau gunakan untuk bekerja jadi tenaga kerja kasar ya. Jadi ini perlu kalian pahami dulu sebelum kalian akhirnya apply visa kerja ya. Terus kemudian ada lagi yang bilang ke saya, Korobi, saya ini jadi saya bisa apply visa kerja ya. Saya bisa apply visa kerja karena saya disponsori sama perusahaan yang ada di Amerika. Saya tanya dong, perusahaannya apa? Restoran Indonesia. Terus kemudian ada yang ngasih sponsor perusahaan laundry. Ya guys, please. Jadi visa kerja yang dimaksud dengan Amerika ini, jenis visa kerja ini dipergunakan untuk tenaga kerja profesional ya. Dan biasanya yang mengundang orang-orang profesional ini udah pasti nggak mungkin dia itu perusahaan ece-ece guys.
itu pasti perusahaan besar, ya, perusahaan yang sudah cukup terkenal, perusahaan yang sudah punya cabang di mana-mana, udah go internasional. Itu baru mereka melakukan menarik tenaga kerja dari Indonesia. Mungkin itu pun kalau mereka sangat-sangat butuh sekali tenaga kerjanya, dan itu tenaga kerja profesional, ya. So guys, sementara pembahasan saya tentang visa kerja sampai di sini dulu. Nah, next video itu saya akan bicara tentang gimana orang-orang yang bisa bekerja di sana, step-stepnya apa, ya. Karena ini sudah beda perkara, ini sudah beda topik, jadi saya akan pisah menjadi video berikutnya. So guys, thank you. Kalau suka dengan video ini, kalian boleh like, subscribe, dan boleh share ke teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Sampai ketemu di video Visa USA Lim berikutnya. Thank you. Bye-bye.